kehidupan kita ya sebagai orang-orang yang percaya adalah kehidupan yang harus mempercayakan diri. Jadi kalau kita bilang kita adalah orang percaya, kita dapat ya menikmati atmosfer sebagai orang beriman tuh kalau kita mempercayakan diri. Ya. Kalau kita segen untuk mempercayakan diri, maka ada 3D yang selalu menghantui kita. Bukan duit, bukan. 3D itu adalah apa, saudara? Dunia, daging dan dosa. Malam ini sebelum kita lanjut, kita harus memperjelas barang ini. Kalau barang tidak jelas, beli kucing dalam karung. Nah, ini harus kita buat jelas, ya. Saya menikmati perjalanan iman karena apa, saudara? Karena tidak ada yang pasti di dunia ini. Tidak ada yang pasti. Satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Jadi, ketika orang mencari kepastian, semakin tidak pasti. Saudara pernah mengalami itu? Semakin orang mencari keamanan, semakin tidak aman. Semakin tidak aman. Coba saudara ya, pasang satpam 3, kok masih ada tikus yang lewat belakang? Ya, quote unquote ya saudara ya. Bisa juga ada, katanya apa saudara? Musuh dalam selimut. Itu saudara. Coba. Mau aman di mana? Mau aman di mana? Wah, apalagi kalau kita baca firman Tuhan ya. Musuh orang adalah seisi rumahnya. Seisi rumahnya. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, gitu. Ya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri tidak dapat diubah, tidak dapat dibaharui, tidak dapat, saudara ya. Ini kita sekarang semakin kaya, saudara. Tidak dapat mengambil bagian di dalam kekudusannya Allah. Tidak dapat mengambil bagian di dalam kemuliaan yang akan dinyatakan nanti itu. Mustahil. Tidak mungkin. Ya. Nah, jadi semakin kita mencari kepastian di bumi ini, semakin kita ketemu dengan apa? Kegelisahan, kebimbangan, ya. Ya, cenderung masuk ke dalam kekhawatiran dan kemudian ketakutan. Saudara kalau tidak mengerti yang saya maksud, besok kunjungi rumah sakit jiwa, ya. Atau panti, silakan, saudara bisa ngomong dengan mereka, akan membuka wawasan, ya, membuka wawasan, dan saudara akan bilang, aku ini manusia yang masih beruntung. Nah itu, ya, memang kita harus mengerti, gitu. Kita harus mengerti, saudara. Makanya ya, saudara kalau ingat ya, Efesus 1 ayat 18 bilang apa? Supaya dia membuat mata hatimu terang, ya, supaya kamu dapat mengerti, katanya. Ya, apa dia bilang? Supaya kamu dapat mengerti apa? Pengharapan yang terkandung Dalam panggilannya. Ya. Jadi memang ada mata hati yang, wah itu, mata hati yang gelap gitu. Wah, itu jadi saya ingat sesuatu nih, mata hati yang gelap. Wah, ini ayat ini luar biasa. Ya, saudara kalau ingat mata hati, ada ayat yang benar-benar mengerikan dalam Alkitab. Ya. Dia bilang, wah, saya tidak pernah bisa sempurna menyebut ayat itu karena menurut saya karena saking kayanya. Coba cari ya. Ya, dia bilang bahwa supaya dia membuat mata hatimu terang, ya. Oh, mata adalah pelita tubuh. Injil Matius. Ya, coba cari itu ya. Karena di situ dia katakan gini,
Dan kalau terang itu menjadi gelap, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, itu saya bilang, saya tangkap, roh saya nangkap. Tapi akal saya nggak bisa jangkau. Sampai hari ini, puluhan tahun, ya udah setengah abad, tetap nggak bisa ngerti itu. Akal saya nggak bisa paham. Tapi roh saya nangkap. Nah, ketika baca Efesus 1 ayat, kalau saudara ada yang dapat silakan ini ya, berseru, berseru, berteriak, berseru. Ya, kita harus sekarang ini pakai vocabulary, ya, perbenaran kata yang harus beda. Oke, grace, because you got one. Grace yang baca dong. Silakan, Grace. Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Amin. Bisa dilanjutkan yang Matius tadi? Dilanjutin. Yang Matiusnya itu. Karena di situ ada kata-kata betapa gelapnya kegelapan itu. Oke. Matius 6 ayat 22 sampai dengan 24. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Menarik banget ya. Jadi tahu nggak, mata hati terang dihubungkan dengan kepada siapa engkau mengabdi. Few minutes ago, beberapa menit yang lalu kami bahas itu di sini. Kami bahas. Nah, teman-teman, ayatnya bilang mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu terang, maka teranglah tubuhmu. Kata-kata terang di situ bukan sembarangan, ya. Bayangan kita apa? Ya. Bayangan kita apa waktu ngomong terang? Nah, saudara, saya kasih referensi Yohanes 1 ayat 4. Dia adalah hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Itu kata-kata itu jangan pernah lupa. Di dalam dia ada hidup. Di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau tidak ada Kristus di dalam engkau, nggak ada yang singkapkan, kau tidak bisa lihat cahaya apapun. Dan kalau mata hatimu, katanya apa tadi? Gelap, maka gelaplah seluruh tubuh. Jadi kalau terang yang ada di dalam engkau itu, apa dibilang tuh? Dan kalau terang yang ada di dalam engkau, ini kayaknya nggak ngikutin nih. Jika terang yang ada ini Mira masih buka-buka Matius. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, itu penting sekali, saudara. Coba ya. Coba Mira ulang. Ya, senyum, pakai senyum. Pakai senyum. Kalau mulut yang ada padamu tidak senyum, maka betapa suramnya kehidupan ini. Oke. Ya, nggak apa-apa, lihat saya ya. Saya kan bisa nih senyum ya. Walaupun muka tidak terlalu ini, tapi enak dipandang. Nah, coba. Mira, coba. Matius pasal 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Oke, ya teman-teman ya. Coba ya, bayangkan. Jadi ini ini ada 3 nih. Ada 3 poin yang sangat penting nih ya. 3 poin. Yang pertama adalah, apa nih yang dimaksud? Kita jangan pikirannya bolam gitu ya, atau matahari gitu ya, atau apalah gitu ya, apa aja gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah Yohanes 1 ayat 4. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
Jadi kalau terang yang ada padamu, jadi kalau matamu terang, matamu bisa melihat, maka teranglah tubuhmu. Kalau matamu gelap, maka gelaplah itu tubuhmu. Jadi kalau terang yang ada padamu, jadi kalau terang yang ada padamu, artinya apa? Ada hidup itu ada padamu, gitu. Ya, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Jadi, dan saudara tahu terang itu buat apa sih? Untuk bercahaya kan? Jadi kalau lihat Yohanes 1 ayat 5 itu katakan begini nih. Dan terang ya, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya. Terang itu bercahaya. Adakah hari-harimu ada di dalam kekhawatiran? Adakah hari-harimu ya berbeban berat? Ya, Pak Lepri ingat lagunya. Ini udah lirik-lirik semua ini. Adakah hari-harimu ya tertindih beban berat? Adakah hari-harimu ada di dalam ya kegelisahan? Menimpa hidupmu. Coba awal, dari awal. Ketika Bukan. ingat, aduh. Coba Pak Tadus. Tahu Pak Tadus. Ingat ada satu. Itu bagus sekali. Ini dari nggak awal. biasa nyanyiin. Bila cobaan ya betul barusan. mencobai hidupmu. Bila kalam kabut rendah sekali. Hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus pedulikan kamu. Ya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Jadi kata-katanya gini, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Ini mau bilang begini, ya. Terang itu bercahaya. Terang itu bercahaya. Dan terang itu, ya, dan terang itu adalah berasal dari hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi kalau dia bilang di sini, Yesus tak pernah jauh darimu, itu artinya hidup itu. Karena hidup itulah yang menjadi terangnya manusia. Ya, nah, saudara kalau perhatikan itu ya, kalau terang yang ada padamu itu menjadi gelap, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Wah, itu. Kalau saudara bisa menikmati situasi, suasana, ya, natur itu, saudara akan bilang, saudara akan, ya, di dalam hati saudara akan benar-benar katakan, saya tidak boleh kehilangan terang ini. Karena kalau saya kehilangan terang ini, maka apa? Tidak ada cahaya. Aku nggak punya cahaya. Ketika rasa gelisah, ketika kabut tak menentu itu dalam hidup saya, ketika sengsara menimpa, ketika cobaan menggodai, aku nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Ya, makanya refnya bilang apa? Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Judulnya, Yesus hanya sejauh doa. Tapi bisa tiba-tiba muncul di dalam, ya, di dalam
kebenaran malam hari ini. Saudara, kalau terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau mata hatimu ya tidak terang, ya. Nah, Paulus bilang supaya dia membuat mata hatimu terang. Kalau mata hatimu terang, artinya kalau Kristus tidak menyingkapkan selubung itu, maka engkau tidak tahu kau melayani Tuhan yang mana. Saudara, itu sangat penting di dalam hidup kita. Ketika kita tidak melayani Tuhan yang benar, saudara, maka kita sedang ya membangun persahabatan dengan dunia. Dan itu artinya permusuhan dengan Allah. Dan kita tidak mungkin ya menaikkan lirik pujian bilang Allah di sini. Nggak bisa. Ya. Karena Allah tidak sedang punya hubungan dengan kita. Dia hadir, tapi kita tidak sedang ada di dalam natur kehadirannya. Saudara lihat minyak di dalam air, minyak tidak merasa ada air. Seperti itu keadaannya, ya. Relationship-nya itu enggak ada. Mati. Jadi kalau Roma pasal 7 bilang bahwa perintah itu memimpin kepada penghukuman dan membawa kepada kematian, itu yang dia maksudkan. Ketika Kristus tidak menyingkapkan, ketika Kristus tidak hadir jadi kehidupan yang menjadi terangnya manusia, yang membuat terang itu bercahaya dan apa katanya? Dan kegelapan tidak menguasainya. Hidup ini tidak bisa enak dan ringan. Nggak bisa enak dan ringan. Inilah Injil itu. Inilah kabar baik itu. Ya, inilah kabar baik itu. Ya, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang terbelenggu. Ini ya, belenggu kita masing-masing berbeda, Saudara. Ya. Belenggu kita masing-masing itu berbeda. Dan tahukah kita ya, bahwa itulah yang menjadi apa? Tuannya kita. Jadi hendaklah mata hatimu terang. Ya. Hendaklah mata hatimu terang. Hendaklah Kristus menyingkapkan selubung di hatimu. Supaya mata hatimu terang. Supaya kau dapat melayani Tuhan yang benar. Pelayanan itu bisa menjadi tuan ya. Ya, menjadi tuan yang salah, Saudara. Ya. Rutinitas agamawi gitu ya. Apalagi di luar itu, ya. Apalagi loh, Saudara, apalagi. Ya. Perbuatan baik itu adalah tuan yang salah. Ya, dia punya orientasi terhadap hal yang salah. Ya. Ketika pemimpin muda yang kaya itu bilang, perbuatan baik apakah lagi yang harus aku lakukan? Yesus mau bilang kepada dia, you salah sangka. Prasangkanya salah. Kamu salah menangkap. Mata hatimu terselubung. Kau harus undang Kristus untuk menyingkapkan. Supaya mata hatimu terang. Dan bicara terang, Yesus bilang, I'm the light of the world. Akulah terang dunia. Ya. Wah, itu keren juga itu ya. Akulah terang dunia. Coba baca ayatnya ya. Bangsa yang apa katanya? Hidup dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Akulah terang dunia. Jadi, Saudara, sekarang kita bertanya kan, Pak, kasih tahu saya mengenai apa terang itu. Nah, ya. Yohanes 1 ayat 4 katakan apa? Di dalam dia
ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya. Nah, saudara, ada sumber terang, ya. Yesus bilang, akulah terang dunia, kan? Nah, ketika Kristus hadir di dalam hatimu, maka apa? Maka engkau punya potensi untuk bercahaya. Nah, pernah saudara ketemu sumber cahaya yang tidak menghasilkan cahaya? Ya, contoh bolam lampu ya, atau senter yang tidak ada baterai gitu. Dia punya kemampuan, tapi dia tidak sedang terhubung kepada sumbernya. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi apa, saudara? Menjadi sumber supaya terang saudara itu bercahaya. Ya, firman Tuhan itu menjadi sumber supaya apa? Supaya terangmu itu bercahaya. Ketika engkau baca firman, ya, ketika engkau baca Alkitab, ya, ketika engkau, bagaimana baca firman, Pak? Nggak bisa, iya betul. Ketika kau baca Alkitab, gitu ya, maka apa? Dia bukanlah kata atau kalimat, ya, yang mati, tapi itu adalah roh yang menghidupkan. Dia adalah apa? Hidup. Ya. Dia itu adalah kebenaran yang hidup. Engkau yang sakit, engkau yang punya masalah dalam tubuh, ya, punya masalah mengenai hal-hal yang lain, engkau harus tahu bahwa firman itu hidup dan dia berkuasa. Semaksimal mungkin kita dapat, ya, menaruh percaya kita kepada kebenaran itu. Saya mulai dengan kata itu tadi, ya. Itu artinya engkau memiliki mata hati yang sungguh-sungguh apa? Bercahaya. Mata hati yang terang, yang kemudian terang itu bercahaya. Ya, ini benar-benar udah masuk ke bagian-bagian yang saudara harus lewati baru dapat mengerti. Gitu. Harus lewati, harus benar-benar melewatinya. Ya, melewatinya, melakukannya, kemudian punya pengalaman dengan itu. Saya tahu banyak di sini, saya tahu, ya, Asnat punya cerita. Wah, saya telepon mama saya suruh bilang, wah, dalam nama Yesus misalnya. Saudara harus hidupi firman, harus biarkan terang itu bercahaya, ya, ya, harus apa itu, ya? Engkau akan menjadi bukti apa? Bukti bahwa firman-Nya itu ada di dalam engkau. Ada lagunya tuh, ya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Dari awal, Pak. Tuhan, Kau sempurna. Yang refnya ya, yang refnya kalau nggak salah. Refnya. Hidupku Itu. menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Jadi firman yang di dalam kita hidupi firman itu. Jadi mau lihat tanda kebesaran Tuhan itu sebesar apa? Sebesar firman itu hidup dalam kita. Jadi kalau kita bilang, Allah itu besar, Allah yang bela, Allah besar yang bela saudara, itu sebesar apa firman itu saudara dan saya hidupi. Ya, dia akan bercahaya, ya. Ya, terang itu akan bercahaya melalui apa? Setiap firman. Dan kita harus apa? Hidupi setiap hari. Nah, saudara mungkin bilang ini, tidak mudah kan? Gimana menghidupi firman? Nah, saya mulai ya. Bagaimana menghidupi firman? Saudara tahu nggak? Ketika kita masuk ke dalam kebenaran-kebenaran yang sangat hakiki, di sana firman itu tidak bisa membiarkan kita melayang-layang dan tidak memilih. Dia selalu memaksa kita untuk memilih. Dia paksa kita untuk pilih. Dan ketika pilihan saudara tepat, maka firman itu mengambil tempat dalam diri saudara dan membuktikan Allah itu besar.
engkau jadi apa? Tanda mujizat Allah itu besar. Ya. Walk to talk ya. Jadi saya jalani apa yang saya bilang, ya. Tidak dapat dijangkau oleh pikiran. Tidak dapat dijelaskan semuanya dengan pikiran. Ya, itulah besarnya Tuhan itu. Ya, Dia bisa membawa kemana saja supaya engkau dan aku apa, saudara? Apa tujuan Tuhan untuk menjaga kehidupan kita? Supaya engkau tetap memiliki kesempatan untuk untuk apa? Untuk setiap firman itu engkau hidupi, dan saudara tahu nggak? Dia ingin sekali. Saudara tahu nggak? Ini tidak egois. Allah itu ingin demonstrasikan kuasanya di bumi ini. Di bumi ini. Itu loh. Allah itu ingin demonstrasikan. Dan tidak ada cara lain kecuali di dalam engkau dan saya. Ya, karena dia tidak ingin demonstrasikan kepada manusia. Enggak. Dia ingin mendemonstrasikan kepada apa? Seluruh makhluk. Itu makhluk, semua makhluk. Makhluk halus. Itu. Banyak saksi, kata Ibrani 12 ya Pak ya. Nah, banyak saksi katanya. Banyak yang saksikan. Ya, itu mau sebenarnya ya. Kadang-kadang kan kita ngomong di sini tuh halus. Allah juga tahu tuh hal-hal begitu. Dia mau menyinggung langsung tuh sama Lucifer itu. Sebenarnya dia mau tunjukkan bahwa di dalam engkau dan saya, orang-orang yang punya terang yang bercahaya itu dapat apa? Firman itu dapat hidup, dan mereka ini, engkau dan aku terhisap di dalamnya, membuktikan bahwa Allah itu hidup, bahwa mujizat-mujizat kuasa itu sungguh nyata, dan Allah itu besar. Gitu. Amin, amin. Ya, karena di dalam perabot yang mulia lah, ya Allah bisa mengerjakan pekerjaan yang mulia. Dan setiap pekerjaan yang mulia itu dapat upah. Seluruh cerita ini, saudara, itu adalah pancaran kemuliaan yang sesungguhnya. Makanya saya bilang, ketika kita mulai memilih Tuhan, di dalam setiap titik-titik jejak kehidupan kita ini, memilih Tuhan, maka itu artinya kita dipisahkan dari dunia. Kata kunci itu adalah bicara mengenai apa? Kekudusan. Dan kekudusan itu adalah, di dalamnya kita bisa lihat kekayaan kemuliaan itu. Dari hari ke hari, saudara merasa, ya, saudara rasa, bukan cuma pikir, saudara rasa. Bahkan jauh ke dalam, saudara hayati bahwa saya menikmati kemuliaan yang semakin besar. Saudara tidak kaget kalau Yesus datang. Kenapa? Dimensi glory, kemuliaan yang akan datang itu, yang akan berjumpa di awan-awan itu, semakin mirip dan serupa. Sehingga chemistry-nya itu semakin saling tidak berlawanan. Dia semakin menjadi memiliki chemistry yang semakin serupa. Sehingga tidak ada yang saling kaget gitu untuk waktu ketemu. Kegelapan itu, saudara, kalau ketemu terang, kaget, saudara. Nah, perjalanan hidup kita ini, ya, perjalanan hidup kita setiap hari ini, itu adalah perjalanan dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Nah, perjalanan gitu. Nah, saya baru mulai ini. Nah, ketika ya Matius 6 tadi ya, katakan bahwa apa? Ini bicara mengenai mata hati yang terang. Nah, kalau mata hati kita tidak terbuka, ya, ketika mata hati kita ini tidak punya terangnya, saudara ya, tidak dapat melihat, tidak disingkapkan, maka kita tidak sadar mengenai apakah kita melayani Tuhan yang benar. Itu penting sekali. Ya. Apakah kita masih apakah kita masih melabuhkan harapan kita atau mengandalkan ya manusia dan tidak mengandalkan Tuhan? Apakah nih, saya mulai ya. Saya tadi soalnya disuruh begitu. Mulai dari teman-teman yang lagi sekolah. Andreas ya. Halo, kenapa Om? Nah, apakah Andreas masih mengandalkan
orang tua ya untuk masa depanmu. Kalau masih andalkan orang tua untuk masa depanmu, Tuhan cemburu. Tuhan cemburu. Tuhan cemburu. Situasinya Andreas sangat kondusif, ya kan? Untuk bilang bahwa aku mau andalkan Tuhan. Ya. Sekalipun aku tidak melihat jalan keluar, tapi di dalam hatiku aku lihat terang Tuhan itu bercahaya. Dan itu cukup bagi aku. Ya, mungkin engkau akan dibawa ke ya hal-hal yang ya benar-benar menyesakkan dada gitu ya. Sampai bisa teriak, "Di mana Tuhan?" Ya, gitu. Tinggal 1000. Wah, aku ingat tuh cerita dia. Tinggal 1000. Tapi 1000-nya saja tidak terpakai. Iya kan? Itu. Ya. Kenapa? Ya. Di dalam keadaan-keadaan ya yang kebenaran yang kebenaran yang demikian, kita benar-benar apa sudah? Disucikan loh. Saudara sadar nggak itu? Sadar nggak itu? Kita ini dimurnikan dalam hal-hal demikian. Ya. Dan pemurnian yang sesungguhnya, saudara, ya, bukan mengenai dilepaskan dari yang jahat, tidak berbuat jahat. Enggak. Itu si setan juga tahu. Jangan-jangan iblis juga bilang begini, gue juga nggak mencuri loh. Ya. Dia ke diskotik, gue enggak, kata iblis gitu ya. Bisa jadi begitu. Tidak, pasti tidak dalam hal begitu. Ya, kita itu diuji, dimurnikan dalam hal-hal apa? Ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, jangan ada Allah lain. Jangan menyembah yang lain. Ya, jangan ada yang lain. Ya. Tidak boleh ada yang lain. Ya, yang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Can you imagine that word? Kan selama ini kan kalau misalnya ya Andreas masih sekolah ini ya, teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, kan andalinnya orang tua. Ya. Itu sebenarnya satu keadaan di mana kita bisa belajar Tuhan itu besar. Tuhan itu besar dalam diri. Nah, setiap firman yang kita hidupi, saya ulang, setiap firman yang kita hidupi, itu adalah apa? Sumber yang menghidupkan terang itu dalam hidup saya dan saudara. Saya ulang ya. Setiap firman yang dihidupi, yang tidak dihidupi, enggak menjadi terang. Malah buat bola lampu putus. Betulan. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang begitu? Karena saudara akan mengklaim firman itu, saya ulang ya. Saudara mengklaim firman itu bilang, what's wrong with you? Apa yang salah dengan kau? Gue di mana, lu di mana? Gue di firman, di pihak Allah. Lu di mana? Lu di mana? Lu kan nggak hidupin. Iya kan? Saudara tahu nggak? Dalam keadaan begini, pancaran kemuliaan itu bisa kita lihat, bisa kita temukan. Ketika saudara mengambil posisi untuk hidupi firman itu, mengandalkan Tuhan. Hebat tuh, kalau saya pernah ya dengar pembicaraan lah ya yang apa itu mahasiswa yang bisa benar-benar malah meyakinkan orang tuanya kan. Gimana kamu masih ada untuk ini, untuk minggu ini. Bagaimana untuk ini? Dia bisa bilang masih lama. Ya, tenang, tidak apa-apa, ya. Ya, masih lama, ya. Padahal tinggal beberapa minggu, masih lama. Itu artinya dia membangun ya satu dasar fondasi dalam dirinya bahwa aku andalkan Tuhan dan tidak andalkan mama. Gitu kan? Boleh tuh? Boleh begitu ya? Kayak gitu. Ya. Saudara, fondasi yang sama itu menjadi pijakan ya untuk perkara-perkara lain dalam hidup. Ya. Misalnya apa? Ya. Kan banyak saudara ya
Kita tuh yang mukanya tuh pas-pasan. Ya. Cari pasangan susah. Kayak saya ini pas-pasan. Ya. Dijual nggak laku. Tapi terjual. Nah, tidak diskon. Nah, ketemu. Ya, andalkan Tuhan. Kan? Bisa kan? Atau ada hal lain, saudara. Ya, ini ya banyak nih, banyak. Kita punya bos. Saya punya bos. Jangan saudara pikir saya bos. Saya punya bos. Bos saya banyak malah. Tapi saya tidak andalkan bos untuk hidup saya. Saya ingat nih ya, waktu Tuhan bilang, minta. Saya bilang, minta. Waduh, gimana cara? Saya ngomong minta. Saya minta. Cara jawabnya saya baru tahu, oh iya ini dari Tuhan. Karena saya tidak sama sekali tidak percaya kalau jawabannya demikian. Ya. Ini malam hari ini tadi barusan saya call nih sama Pak Anton nih, ada Pak Anton. Itu di luar, itu sama sekali di luar bayangan saya itu terjadi itu seperti itu. Ya, jadi ada saja saudara ya. Ya. Yakinlah saudara nih ya. You nggak akan pernah, kita ini nggak akan pernah menikmati kenyamanan yang sustainable atau apa ya istilahnya itu kenyamanan yang apa yang terkondisi ya, yang terkondisi selama-lamanya gitu loh di bumi ini, nggak akan. Kalau engkau diberikan ya, kalau engkau itu saudara ya, sungguh-sungguh menghidupi firman itu, itu kita itu tidak akan pernah dikasih yang namanya sustainable safe atau aman yang selama-lamanya gitu. Yang seolah-olah tidak akan bisa terintervensi. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Tapi saya tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Saudara akan diantar dari satu rasa aman kepada rasa aman yang lain, kepada rasa aman yang lain, sampai benar-benar aman. Sebenar-benar aman itu nanti kalau tubuh daging ini lepas dari jiwa dan roh. Baru saudara mendengar kata, hari ini juga engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Itu. Nah itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kita ya, menjadikan firman itu menjadi sumber terang dalam hidup ini. Itu saudara sedang mencerminkan kemuliaan. Modal, makanya saya sebut kekayaan kemuliaan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 katakan kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi journey kita di dalam menuju ke rumah Bapa ini, itu kita itu dikuduskan melalui iman. Dikuduskan melalui kebenaran. Ya, yang bicara membangkitkan iman. Jadi kita dikuduskan dengan bagaimana kita hidup dalam iman. Bagaimana kita menjadi orang beriman. Makanya Abraham disebut bapa orang beriman. Satu. Itu cerita lain tuh. Cerita. Ini kaitannya dengan jiwa. Tapi di sisi lain, kita itu disucikan dengan pengharapan. Disucikan dengan pengharapan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu Abraham juga tuh. Yang melabuhkan seluruh pengharapannya ke tanah air surgawi, itu menyucikan dia. Itu memisahkan dia, itu membawa dia dapat menanggalkan beban-beban yang terbentuk dari 3D itu ya, dunia, dosa, daging itu. Jadi memang ada alam spiritual, saudara, yang membawa orang itu terframing dulu ya, terkondisi bahwa pengharapanku ini itu harus saya labuhkan ke dunia yang akan datang. Ke dunia yang akan datang. Nah, itu akan menyucikan dia. Itu akan menyucikan. Penyucian seperti ini itu pasti menghasilkan kemuliaan dalam orang itu.
Karena kemuliaan yang dimaksudkan itu dibawa oleh Roh itu sendiri, ya, dibawa oleh Roh Kudus sendiri, yang apa, saudara? Yang menyingkapkan hal-hal yang akan datang di dalam dirinya. Ya, kalau saudara baca Yohanes berapa ya? Yohanes 15 ya. Ya. Dia akan menyingkapkan hal-hal yang akan datang. Ya. Jadi di sini paralel dengan apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, ya, mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu disucikan, ya. Dia artinya melabuhkan pengharapannya kepada apa yang dinanti-nantikan itu. Dia sedang disucikan. Ya. Dia sedang apa? Maksudnya apa? Dia sedang dipisahkan untuk tidak melekat atau membangun, ya, keamanan atau kenyamanannya atau rasa sukacitanya itu di atas dunia, gitu. Ya. Itu apa sih yang akan menjadi impartasi ke jiwanya, saudara, ke pikiran dan perasaannya? Itu orang yang kalau diperlakukan tidak adil, it doesn't matter. Tidak terlalu jadi soal. Nggak terlalu jadi soal. Terus apa dong, Pak, kalau nggak soal? Apa? Latihan. Jadi latihan. Ya, diperlakukan tidak adil, jadi latihan. Ya. Latihan itu bukan ujian, saudara. Ya, kalau latihan aja. Ini latihan. Nah, yang diuji apa? Yang diuji itu yang soal beneran. Nah, soal beneran itu apa, saudara? Pencobaan yang kau hadapi. Jadi kalau cuma diperlakukan tidak adil itu latihan tuh, ya. Apa itu namanya? Difitnah itu latihan tuh. Terus apa dong yang soal benarannya, Pak? Udah pertanyaan serius itu. Kalau apa yang kau sukai itu kau lepaskan. Nah, cari, coba buat daftar. Apa yang saya suka? Apa yang benar-benar yang menjadi diri saya itu, ya, merasa diangkat gitu, ya. Misalnya gini, ya. Ada orang yang merasa pinginnya dipanggil kakak, terus dia dipanggil adik. Setiap dipanggil oleh orang itu, nggak nyaman banget. Dia jawab, tapi ada yang keganjal di sini. Saudara ingin dipanggil apa? Nah itu, ya. Itu yang disebut ujian sebenarnya itu. Jadi ujian itu, saudara, itu hal-hal yang berhubungan dengan apa yang sangat berarti di dirimu, kau tanggalkan. Kalau di luar itu tuh latihan, ya. Segala sesuatu yang di luar gitu itu hanya latihan, ya. Nah, Yesus mengalami apa? Pencobaan, kan? Pencobaannya dari mana? Pencobaannya dari luar. Bagi dia apa? Itu hanya latihan dan mudah sekali, ya. Mudah sekali, kan? Saudara bisa lihat sangat mudah dia, ya. Dia merespon, ya. Manusia, ya, makan bukan dari roti saja, dari firman, ya. Dikasih semua, seluruh dunia, katanya, asal kau menyembah. Dia bilang hanya kepada Allah saja engkau harus berbakti. Tetapi saudara tahu nggak, waktu dia masuk ke dalam ujian yang sesungguhnya di Getsemani, dia bilang, Bapa, kalau boleh ini lalu daripada. Itu hubungannya dengan apa? Kehilangan. Kehilangan. Makanya ayat-ayat ini bisa kita, barang siapa yang tidak mau kehilangan nyawanya, apa katanya? Tidak mau melepaskan nyawanya, dia tidak akan mendapatkannya, kan? Saya lupa ayatnya, ya. Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, dia akan. Nah itu tuh, coba. Itu sudah, ya. Lukas pastinya. Iya,
Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ya. Jadi barang siapa yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Di Matius 10 juga, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa, ya. Jadi barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak melepaskan nyawanya, gitu. Barang siapa mempertahankan, dia akan kehilangan. Barang siapa tidak mau melepaskan, dia akan kehilangan. Ya. Nah, saudara, ini penting. Ya, kalau saudara ingat tadi malam saya bilang, apa karakter Kristus yang paling dominan, yang paling mulia? Itu adalah apa? Menjadi hamba. Become a slave. Menjadi slave. Gitu, ya. Jadi hamba, tidak mempertahankan apa-apa. Ya. Nah, saudara, kalau saudara sampai di titik itu, saudara, nggak usah cari kemuliaan. Kemuliaan itu bersinar dengan sendirinya. Jadi ini bukan teori yang ada di awan-awan yang tidak napak di bumi. No. Saya memang sengaja. Kan kita menyongsong Yesus di mana? Di awan-awan. Jadi harus ceritanya dari awan-awan dulu dong. Ya, setuju kan? Kan kita tidak khotbah di sini, di bumi ini, terus kita selama-lamanya ada di bumi. Saya nggak mau. Kalau saudara mau, nggak apa-apa, terserah. Saya nggak mau. Hah? Tapi saudara mau ikut kan sama saya kan? Pulang kan? Ke awan-awan dong. Awan-awan. Ya. Makanya dari awan-awan. Di awan-awan tuh ada kemuliaan. Ya. Dari sana. Ya. Nah, saudara, kan saya sudah jelaskan kan, bahwa kasih karunia itu adalah apa? Adalah cikal bakal, itu adalah fondasi, ya, pancaran kemuliaan. Dia adalah permulaan dari kemuliaan itu. Tetapi, ya, ketika kita masuk di dalam hidup, di mana hidup ini adalah hidup untuk menguduskan diri, karena tidak ada yang najis yang masuk. Saya ulang ya. Karena tidak ada yang najis yang dapat berada bersama-sama dengan Allah. Maka kita harus dikuduskan dan disucikan. Dan pengudusan dan penyucian diri kita itu adalah apa? Adalah kekayaan kemuliaan. Itulah yang disebut di 2 Korintus 3 ayat 18. Kamu akan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sampai mana, Pak? Sampai menyongsong dia di awan-awan. Jadi kalau saudara, kemuliaan kita ini tidak cukup besar, artinya tidak dapat menghisap kita untuk sampai menyongsong dia di awan-awan. Dalam kalimat lain, dalam Kolose 3 ayat 4, pada saat Kristus menyatakan diri dalam kemuliaannya, kamu juga turut dalam kemuliaan. Siapa yang turut? Ya, orang-orang yang punya frekuensi kemuliaan yang sama. Pasti. Bagaimana untuk sampai situ? Dikuduskan, disucikan. Supaya kekayaan kemuliaannya cukup untuk dapat bersama dengan Kristus. Jangan sampai ini, mohon maaf ya. Mohon maaf. Jangan sampai kekayaan kemuliaannya itu hanya untuk tinggal di langit baru, bumi baru. Saudara bisa jawab pertanyaan, apa bedanya orang di langit baru, bumi baru, dan di Yerusalem baru? Kemuliaannya berbeda. Itu saudara. Makanya Kristus, ya, wow, luar biasa orkestrasi Allah melalui kasih di dalam Kristus. Saya, luar. Ya, Kolose 1 ayat 27 bilang apa? Di dalam tubuh jasmani Kristus, dia menempatkan kamu kudus. Dia menempatkan kamu kudus, tak bercacat, tak bercela. Pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Saudara cari apa lagi? Udah ya, setuju ya, pencarian kita berakhir dalam Kristus. Sekarang Kristus bilang, kamu harus suci dan kudus. Ya, karena apa? Karena tidak ada yang najis yang bisa berada bersama dengan Bapa. Sementara Kristus harus ada di tahta Bapanya, dan dia ingin saya dan saudara ada bersama dia di tahtanya. Itu siapa? Barang siapa yang menang. Barang siapa yang menang. Ya. Engkau akan menggunakan kain lenan, ya,
ya, dan pakaian putih yang berkilauan, katanya yang berkilauan. Ya, Petrus sudah lihat. Jadi Petrus, wah, luar biasa tuh Petrus, saudara. Karena Petrus sudah lihat kemuliaan itu, ya, saudara, setelah dia lihat kemuliaan, jadi langsung ini enggak, langsung kemudian tidak perlu ada pembaharuan lagi dalam hidupnya. Malah yang terjadi apa, saudara? Dia salah tangkap. Dia bilang, kami buat kemah di sini. Padahal Elia dan Musa bilang, ngana tidak paham, pikiran tidak sampai. Kita sudah pulang dari sana. Sana kemuliaan, luar biasa. Kemewahan dunia tak ada apa-apanya. Kalau di situ ada apel, sana apel kudus. Enggak ya, enggak, sama-sama ya. Sampai dia punya obsesi dan imajinasi begitu. Saudara, kalau saudara tangkap ini, sebenarnya saya punya cara lain. Itulah cara saya ini kan. Tapi hamba-hamba Tuhan yang lain banyak sekali membawa kita sebenarnya di dalam imajinasi seperti ini. Supaya apa? Supaya kita bisa bilang, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Paulus bilang, aku yakin bahwa kemuliaan, bahwa penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan ringan sekarang ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan nanti. Mengerjakan kemuliaan kekal. Iya. Aku yakin tuh dalam bahasa aslinya, saudara, terjemahannya itu, aku hitung-hitung dengan, aku sudah hitung, seperti mempertimbangkan neraca. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, saudara-saudara yang terkasih, ini pasti berbicara mengenai kalau kita hidupin firman itu. Itu, kita akan mengambil ya bagian natur di dalamnya. Nah, ini yang disebut mengambil bagian dalam kekudusannya itu, ya. Ketika kita dengan firman, saudara diterangi, ya. Saudara diterangi, mata hatinya terang, ya, sehingga apa? Bisa melihat pengharapan, betapa kayanya pengharapan dalam panggilannya itu. Panggilannya, engkau ingin dibawa pulang ya ke satu tempat. Itulah pengharapannya Abraham. Ya, di dalam itu saudara, memang kita harus melewati proses. Gitu. Itu adalah perjalanan iman, ya, faith journey. Ya, itu adalah perjalanan iman. Dan perjalanan iman ini adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan pintas. Nggak ada jalan pintas. Nggak ada, saya sampai ulang-ulang ya Pak Lepri, nggak apa-apa. Tidak ada pelepasan mengenai karakter. Jadi saudara punya karakter buruk, nggak bisa dilepaskan, nggak bisa. You bayar sendiri melewati perjalanan iman. Kalau kita kumpul sifat boros, poros, ya, moros, dalam bertahun-tahun sejak SD sering ini gitu ya. Ya, SMP, SMA, SMA, kuliah, itu kita bayar balik itu. Hidupi setiap hari gitu. Bahwa apa? Hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup dalam aku. Dan kalau Kristus yang hidup dalam aku, kebahagiaanku itu Kristus. Jangan langsung takut dulu ya. Enggak ada, berita sukacita pasti mendahului sebelum ada derita. Saya ulang. Sukacita Kristus itu dahului saya dan saudara sebelum ada derita. Dia tahu persis. Ya, makanya dia bilang, aku beri Roh Kudus, Roh penghibur. Artinya apa? Di perjalanan ada air mata. Kau dihibur. Sampai satu hari nanti, Wahyu 13:14. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sekali lagi, kata roh. Jadi roh ini ditulis kata itu di situ. Mau bilang bahwa ada saksinya. Bahwa mereka akan apa? Beristirahat dari jerih lelah mereka. Dan perbuatan mereka menyertainya. Ya, saya ingat ya Filipi 2 kalau nggak salah. Bahwa kamu tidak percuma. Kamu tidak percuma bersusah-susah. Enggak. Itu ayat itu saya suka banget. Wah, saya suka banget ayat itu. Filipi 2 ayat 6-8 apa ya? Enggak, ayat 10-12. Filipi 2. Efesus 2 ya. Ya, kamu akan berkilau katanya seperti bintang-bintang. 16. Coba baca ya.
sambil berpegang pada firman kehidupan. Oke, bisa baca yang ayat di atasnya, itu dia. Ayat atasnya lagi. Supaya kamu tiada beraib, Di atasnya lagi boleh? lakukanlah segala sesuatu Oke. dengan tidak bersungut-sungut. Nah, saudara ya, coba perhatiin kata-katanya, padat sekali. Dan menurut saya ini itu kayak menyimpulkan sesuatu yang kalau saya dan saudara masih ada dalam perjalanan hidup ini, waduh, ini bagus sekali. Sampai nanti di terakhir bahwa tidak percuma. Oke, silakan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Duh, jangan langsung yang awalnya tadi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Saudara, nanti baca ulang ayat itu ya. Itu menurut saya itu mewakili the journey, faith journey ya, perjalanan iman gitu. Bahwa di sini juga kita bercahaya, ya, bercahaya di sini, ya. Di antara angkatan yang bengkok hatinya. Sampai ini kata-kata itu saudara bisa. Dia tetap bilang bahwa it is not di sini bukan akhir. Dia bilang sampai Kristus. Dia bilang apa tuh? Ada apa? Sampai Kristus apa tadi? Bermegah pada hari Kristus. Bermegah pada hari Kristus. Tuh. Itu dia. Jadi saudara sambung ya. Bermegah di atas kasih, aku berdiri dan kita berdiri dan bermegah di atas kasih karunia untuk memperoleh kemuliaan dari Allah. Ini bermegah pada hari Kristus. Kita punya hari. Namanya bermegah pada hari Kristus. Bahwa apa? Aku tidak Aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Siapa yang hari ini sedang berlomba dan siapa yang hari ini bersusah-susah? Tidak percuma. Apa proof-nya? Apa buktinya? Hari Kristus itu. Kau tidak akan percuma. Inilah perjalanan kita menguduskan diri. Roh Allah yang hidup itu jadi jaminan. Saudara, kalau lihat ya penggalan-penggalan yang saya sampaikan hari ini. Inilah yang Efesus 1 ayat 14 katakan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Bagian sampai kamu memperoleh seluruhnya. Sampai hari Kristus itu. Dia menjadi jaminan. Bagian sampai kamu memperoleh seluruhnya. Ini perjalanan ini. Itu menyucikan diri dengan pengharapan. Menguduskan diri dengan iman, ya. Nah, saudara, saya akhiri di situ, ya. Kalau saudara ada yang mau bertanya, saya maaf kemarin itu saya nggak lihat chat gitu ya. Ya nggak ada pertanyaan. Nah, ya, saudara, mari kita tutup dalam doa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini untuk firman kebenaran yang membawa kami kepada sukacita, membawa kami kepada damai sejahtera, dan itu artinya ada kelegaan di dalam hati kami, ada ketenangan dalam pikiran kami, yang berseru dan berkata bahwa Engkau ada di sini, dan Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tahu tetesan air mata, Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu tekanan hidup kami, Engkau tahu kesusahan dan kesulitan kami. Itu artinya Engkau paham dan tahu juga bagaimana membawa kami untuk mengatasi semuanya itu, untuk menang di atas segala-galanya itu,
Dan ketika kami melabuhkan pengharapan kami kepada hari Kristus itu, di mana di sanalah sesungguhnya kemuliaan itu dinyatakan, maka kami dibawa untuk tidak melekat dan tidak terbelenggu dengan segala situasi itu. Tetapi sungguh Kristus yang hidup itu bukan saja menjanjikannya itu nanti, tapi sejak sekarang ini ada kemuliaan yang dapat kami rasakan, kami nikmati, yaitu pembelaan, pertolongan, penghiburan Tuhan yang kami rasakan. Kami pasti dibawa keluar dari satu pencobaan kepada pencobaan yang lain dengan dapat menanggungnya, dan segala sesuatunya itu menyucikan kami, Tuhan. Kami melihat Allah di dalam kehidupan kami. Kami melihat tanda-tanda besar, mujizat-mujizat Allah dinyatakan dalam hidup ini. Ketika kami melihat hidup kami diubah, hidup kami dibaharui, hidup kami tidak terbelenggu oleh situasi-situasi ini semuanya. Tapi kami terus dapat diberi mata hati yang terang untuk melihat kekayaan panggilan Kristus. Kami diberi mata hati yang terang. Kristus yang sedang berdiri, berjalan di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah umatnya. Hidup di dalam kami. Dia memberikan kami sukacita, melimpahi kami sukacita yang besar. Bapa, kami datang dengan berkat, kami mau pulang dengan berkat-Mu. Anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Allah Yehovah, Elohim Yahweh, menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom. Ada kelegaan dan ketenangan yang kau nikmati di dalam keadaan apa. Roh-Nya yang kudus menghibur engkau, memberi engkau pertolongan. Ketika engkau dibawa ke dalam seluruh kebenaran, engkau akan lihat kuasa dan mujizat. Engkau akan lihat kehidupan. Hidup itu memberi engkau terang, dan terang itu bercahaya, sehingga kegelapan tidak akan menguasai. Segala sesuatu intimidasi, ya, kehidupan tidak akan mengintimidasi hidupmu, karena terang itu ada padamu. Kebenaran akan dituntun oleh roh Allah yang hidup itu di dalam engkau. Mulai malam hari ini, sampai Maranatha, sampai engkau dan aku berjumpa dengan Yesus, Tuhan penebusmu, dalam kemuliaannya yang sesungguhnya. Masuk dalam perjamuan kawin anak, supaya kita hidup bersama dengan Dia di dalam kerajaan Bapa. Engkau yang percaya, engkau yang dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau yang dibaharui, engkau yang bersuka cita malam hari ini. Bersama dengan saya katakan, amin. 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 Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau ada yang mau sharing silakan.